Salam sehat, salam damai sejahtera. Jumpa lagi dalam Misbah Kehidupan. Jika saudara membeli barang-barang elektronik yang resmi, misalnya ponsel, maka sudah kewajiban bagi perusahaan untuk melampirkan manual book, atau sekarang istilahnya handbook atau buku petunjuk. Banyak orang memiliki HP atau laptop yang mahal, tapi karena malas bahkan tidak pernah membaca apalagi mempelajari manual booknya, karena itu fungsi perangkatnya sangat tidak maksimal. Manual book adalah buku panduan yang dibuat untuk menyampaikan beberapa informasi kepada calon konsumen. Dan manual book sering digunakan pada produk baru supaya dapat memberikan informasi mengenai produk ke konsumen. Bahkan pada perusahaan besar itu sering menuliskan pada manual booknya dilarang mengganti spare parts selain dari produk merek ini. Bagi manusia, Alkitab adalah manual book. Di sana tertulis petunjuk tentang segala hal seluk-beluk mengenai kehidupan manusia. Oleh karena itu, pohon pola hidup orang beriman Misbah Kehidupan kali ini akan sharing manual book kehidupan. 2 Timotius 3 ayat 16 menuliskan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang dimaksud di sini adalah setiap kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Diilhamkan Allah, ini secara harfiah adalah dihembuskan oleh Allah. Hakikat dari semuanya ini adalah bahwa yang pertama, kitab suci ini berasal dari Allah dan merupakan bagian dari Allah, bukan manusia. Dan Allah mengilhami para penulisnya. 2 Petrus 1 ayat 20-21 itu mengatakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Tetapi kadang-kala ada orang berbicara atas nama Allah, tetapi untuk kemuliaan dirinya sendiri. Itu model orang yang tidak pernah memahami manual booknya, dan dia melakukan tindakan karena kata orang lain. Waspadalah terhadap mereka para serigala berbulu domba yang jarang membaca merenungkan firman Tuhan, tetapi tindakannya selalu mengatasnamakan Tuhan. Pada hari-hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Tetapi Tuhan menjawab, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah kamu daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini tertulis pada Matius 7 ayat 22-23. Yang kedua, kitab suci berasal dari Allah dan merupakan bagian dari Allah, bukan manusia. Allah mengilhami para penulis dan tulisan-tulisan mereka. Kembali 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang pertama, mengajar supaya kita tidak kurang ajar. Yang kedua, koreksi itu adalah nutrisi. Jadi ketika firman Tuhan mengoreksi saudara, jangan gede ambek. Yang ketiga, bagaimana kita bisa perbaiki kelakuan? Bagaimana kita bisa perbaiki kelakuan jika tidak mau ditegur? Yang keempat, Alkitab ini berfungsi untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi jangan cuma baca, tetapi membaca dan melakukan. Membaca, merenungkan, dan melakukan. Yang penting bukan apa yang Anda tahu, tetapi yang saudara lakukan. Kesimpulannya adalah Alkitab ini dibutuhkan semua orang untuk keselamatan. Sekali lagi, Alkitab dibutuhkan semua orang untuk keselamatan. Alkitab dibutuhkan semua orang Kristen untuk pertumbuhan. Yang ketiga, Alkitab dibutuhkan semua hamba Tuhan untuk pelayanan. Baca, renungkan, dan jalani. Maka kita akan menjadi orang-orang yang aman. Dan jika hidup kita rusak, jangan direparasi ke bengkel lain. Datanglah pada Tuhan dengan bimbingan para pelaku manual book kehidupan
yaitu pendengar, pembaca, dan pelaku firman Tuhan. Dan berkat itu akan datang kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati.